Pada siang hari, wajar jika langit terlihat cerah, kadang mendung atau hujan juga bisa terjadi di siang maupun malam hari. Namun, apakah mungkin matahari tidak terlihat sama sekali saat siang hari karena tertutupi oleh benda langit lainnya? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa alam yang hanya terjadi beberapa tahun sekali dan di tempat yang berbeda-beda. Salah satu peristiwa yang melibatkan matahari, bumi, dan bulan, yaitu gerhana matahari. Sebelum itu, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda langit? Benda langit adalah sebutan bagi semua benda yang berada di luar angkasa. Contoh benda langit adalah planet, satelit, bintang, komet, asteroid, meteoroid, dan banyak lagi. Ada 3 benda langit yang berperan penting dalam terjadinya gerhana, yaitu matahari, bumi, dan bulan. Matahari atau surya adalah bintang terbesar di pusat tata surya. Matahari ini merupakan bola gas raksasa dengan gaya gravitasi yang sangat besar, sehingga dapat membuat planet-planet di sekitarnya mengelilinginya dalam lintasan orbitnya masing-masing. Bumi adalah planet ketiga dalam sistem tata surya kita. Bumi adalah salah satu planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Hal ini dikarenakan bumi memiliki atmosfer yang mengandung kadar oksigen yang merupakan kebutuhan manusia untuk bernapas. Selain kadar oksigen, bumi memiliki ketersediaan air yang cukup sehingga dapat membantu manusia dalam keberlangsungan hidup. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahayanya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar. Biasanya istilah satelit digunakan untuk menyebut benda buatan manusia. Padahal sebenarnya satelit ada 2 jenis, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda langit di luar angkasa yang mengorbit mengelilingi benda yang lebih besar. Di bumi ada satu satelit alami yang disebut dengan bulan. Bulan adalah satu-satunya benda langit terdekat dengan bumi. Bulan mengorbit bumi secara alami dan bukan buatan manusia. Nah, dari 3 benda langit itulah gerhana dapat terjadi. Gerhana dapat terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Berdasarkan susunan atau posisinya, gerhana ini dibedakan menjadi 2, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sedangkan gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Perbedaan lainnya adalah gerhana matahari terjadi di siang hari, sedangkan gerhana bulan terjadi pada malam hari. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut tentang gerhana matahari ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, gerhana matahari terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang sejajar. Sebelum kita membahas jenis-jenis gerhana matahari, mari kita pelajari apa saja penyebab terjadinya gerhana matahari tersebut. Yang pertama, posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Seperti yang dijelaskan di awal, penyebab utama terjadinya gerhana matahari adalah ketika posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk satu garis lurus, maka dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Meski ukuran dari bulan jutaan kali lebih kecil dari matahari, namun akibat posisi bulan yang jaraknya lebih dekat ke bumi, menyebabkan ilusi optik yang menyebabkan ukuran bulan akan terlihat lebih besar dari matahari jika dilihat dari bumi. Jadi wajar saja ketika posisi bulan ada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, maka akan menyebabkan bulan layaknya sedang menutupi bentuk dari matahari. Dan akhirnya muncul fenomena alam yang disebut sebagai gerhana matahari. Yang kedua, revolusi bumi mengelilingi matahari. Penyebab lainnya adalah revolusi bumi mengelilingi matahari. Di sisi lain, bulan yang merupakan satelit bumi juga ikut bergerak untuk mengitari bumi setiap harinya. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut sebagai revolusi bulan, dan karena sama-sama berputar mengelilingi masing-masing targetnya,
maka wajar saja jika ada kalanya posisi bumi, bulan, dan matahari akan sejajar. Gerhana matahari juga tidak hanya terjadi di satu tempat dan sangat mungkin akan berganti-ganti. Ketiga, jarak bumi dengan matahari dan bulan dengan bumi. Sebenarnya gerhana matahari dibagi menjadi beberapa jenis. Hal tersebut memang mengacu pada proses terjadinya gerhana matahari tersebut. Lalu faktor lain yang juga menjadi penyebab terjadinya gerhana matahari tergantung dari jarak dari matahari dengan bumi, serta jarak bulan dengan bumi yang bisa berubah sewaktu-waktu. Umumnya gerhana matahari dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Nah, sekarang mari kita bahas tentang 4 jenis gerhana matahari tersebut. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh matahari sehingga korona yang menyelubungi matahari dan biasanya jauh lebih redup daripada matahari menjadi terlihat. Pada peristiwa gerhana matahari total, gerhana hanya tampak di sebuah jalur kecil di permukaan bumi. Di luar jalur tersebut, pada saat yang sama hanya terlihat gerhana matahari sebagian atau di dalam penumbra. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada tepat di tengah-tengah matahari dan bumi, tetapi ukurannya tampak lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tampak matahari, sehingga pinggiran matahari terlihat sebagai cincin yang sangat terang dan mengelilingi bulan yang tampak sebagai bundaran gelap. Gerhana matahari campuran atau hibrida antara gerhana total dan gerhana cincin. Di sebagian permukaan bumi terlihat gerhana total, sedangkan di titik lain terlihat gerhana cincin. Gerhana campuran seperti ini cukup langka. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang yang terlihat di bumi hanyalah gerhana sebagian karena umbra atau bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawasan kutub. Gerhana sebagian biasanya tidak begitu mempengaruhi terangnya sinar matahari. Kegelapan baru dapat dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan, dan bahkan gerhana sebagian yang mencapai 99% tidak lebih gelap dibanding ketika senja atau fajar. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis gerhana matahari, kita juga harus mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama gerhana matahari terjadi. Jangan sekali-kali melihat gerhana matahari secara langsung karena itu kemungkinan besar dapat menyebabkan cedera pada mata. Jika memang ingin melihat gerhana matahari, gunakan kacamata filter surya atau kacamata gerhana yang memang bertujuan khusus untuk melindungi mata saat kita melihat gerhana matahari. Kacamata filter ini tidak disarankan dibuat sendiri atau menggunakan kacamata hitam biasa, karena kacamata hitam paling gelap sekalipun masih akan memancarkan terlalu banyak sinar matahari yang dapat dengan mudah merusak mata kita. Selama 2021 akan terjadi setidaknya 2 kali gerhana matahari yang berlangsung pada 10 Juni, yaitu gerhana matahari cincin, dan pada 4 Desember gerhana matahari total. Sayangnya, gerhana matahari cincin tidak bisa disaksikan secara langsung di Indonesia. Dilansir dari Time and Date, setelah 2021, Indonesia akan mengalami jalur gerhana matahari pada 20 April 2023 dengan fenomena gerhana matahari total. Jadi, jika suatu saat nanti kalian mengalami gerhana matahari, tetap patuhi peraturan dengan tidak melihat matahari secara langsung ya. Jika ingin melihatnya, kita harus menggunakan kacamata filter surya atau kacamata gerhana khusus agar mata kita tetap terlindungi. Sampai di sini dulu penjelasan tentang gerhana matahari. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.